Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Febrianto, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi agribisnis, minat penyuluhan dan komisi pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik unit 2 mata kuliah manajemen agribisnis. Saya akan melaksanakan wawancara atau diskusi dengan salah satu narasumber atau pemilik usaha tani di bidang usaha tani budidaya ikan nila. Sebelumnya selamat malam Pak Ajo. Selamat malam Pak. Ya, izin Pak. Jadi malam ini Pak, saya izin mau mewawancari Bapak terkait usaha yang sudah Bapak geluti Pak. Itu di bidang budaya ikan nila Pak. Jadi saya ingin bertanya mengenai laporan keuangan seperti itu Pak. Jadi di laporan keuangan ini ada terbagi 3 Pak. Ada aktiva, pasiva, dan juga modal seperti itu Pak. Jadi yang pertama yang saya tanyakan itu Pak, untuk budidaya usaha tani budidaya ikan nila ini sudah berapa lama Bapak jalankan Pak? Baik, mungkin untuk usaha ini saya mulai itu di tahun 2023. 2023. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Sampai 2025, cuman mungkin untuk kas itu terekap baru di 2024. Baik Pak. Selanjutnya saya langsung ke pertanyaannya Pak. Yang itu aktiva Pak, atau aset yang Bapak miliki atau aset yang dimiliki oleh pengusaha atau pemilik usaha tani Pak. Yang pertama itu Pak, kas. Jadi untuk kas itu uang yang Bapak pegang atau yang Bapak simpan ketika mulai usaha, mulai dari tahun 2023 itu ada berapa kas yang Bapak miliki Pak? Untuk di awal itu tentunya kita nyiapin kas kan buat modal gitu Ya, Pak. ya. Jadi untuk di 2023 itu kami mulai di angka 35 juta tuh, Pak. 35 juta ya Pak. Ya. Kalau di tahun 2024-nya Pak? Karena alhamdulillah di tahun 2024 itu kan 2023 kami cukup baiklah usaha ini, jadi kami tingkatkan lagi, jadi ditahan itu di kas sekitar 70 juta Pak. 70 juta ya Pak. Oh baik Pak. Jadi dalam bentuk kas itu ya Pak, begitu nominalnya ya Pak. Kemudian dalam bentuk surat berharga. Jadi ada memiliki surat berharga Pak? Untuk sejauh ini kami emang fokus di bagian budidaya saja, jadi untuk surat berharga belum ada. Belum ada ya Pak ya. Kemudian Pak, jadi masih di aset yang masuk asetnya Pak, untuk piutang usaha Pak atau modal usaha yang Bapak miliki Pak? Untuk modal usaha sendiri itu kan kami itu tentunya modal usaha kan. Yang pertama itu kami sediakan buat bibit. Jadi kalau diestimasi total itu kira-kira sekitar 25 lah. Oh 25 juta. Ya. Itu di tahun 2023 ya Pak ya? 23. Oh, ini dalam bentuk piutang usaha tadi ya Pak ya? Iya betul. Oh ini untuk modal beli bibitnya ya Pak ya? Bibitnya. Sama juga mungkin beberapa perlengkapan yang kami butuhkan. 2023 sebesar 25 juta gitu ya. Kemudian kalau di tahun 2024 Pak, kalau saya boleh tahu modal piutang usaha yang Bapak keluarkan itu seberapa banyak Pak? Nah, untuk 2024 sebenarnya kan untuk piutang ini sendiri kan nggak selalu kita utang ke sana ya Pak. Iya. Jadi untuk 2024 itu kami naikkan lagi untuk modalnya itu karena kami ingin tambah kami itu meningkat lah gitu. Jadi kami naikkan, jadi di modal itu kira-kira di angka 40 juta. Oh 40 juta Pak ya. Tentu tadi kan udah kita masalah kas, surat berharga dan piutang usaha juga Pak. Terus jadi kan Bapak ini budidaya ikan nila nih kan Pak. Jadi produksi atau barang yang Bapak jual atau yang tersedia, jadi seberapa banyak Pak di tahun 2023? Untuk 2023 itu kami lepas bibit sekitar 20.000 bibit Pak. 20.000 bibit ya Pak? 20.000 bibit. Itu kalau kemarin itu estimasi kami dapat sekitar 25 ton lah Pak. 25 ton ya? 25 ton.
Oh, itu di tahun 23. 2023 Pak. Kalau di 2024 Pak? 2024 karena itu nanti bisa juga dibahas ke kenapa bisa naik, bisa lebih meningkat produksi kami gitu kan. Jadi di 2024 karena modal kami lebih besar, itu kami diestimasi sekitar berapa puluh ribunya saya lupa, cuman untuk produksi terakhirnya itu dapat di angka, bentar saya cek dulu untuk laporannya ya. Nah untuk di 2024 sendiri itu kami naik ke 30 ton gitu. Oh 30 ton ya. Itu estimasi berapa? Estimasi ribu bibit Pak? Untuk bibitnya sendiri itu ada di angka di sini tuh kami buat sekitar 20 ribu lah kira-kira gitu. 20 ribu ya Pak? 20 ribu bibit lah. Kemudian Pak, kita masuk ke aktiva tetap Pak. Jadi aktiva tetap ini Pak, dia seperti biaya sewa tanah, seperti sewa bangunan, seperti itu Pak. Jadi apakah ada yang sewa nih dari segi usaha Bapak ini Pak? Untuk sewa sendiri kami itu hanya di bagian tempat gitu Pak ya. Oh iya, sewa. Itu aja sih. Berarti ada biaya sewa yang dikeluarkan gitu ya? Sewa. Kalau untuk sewa tempat Pak, untuk sewa berapa biaya yang dikeluarkan untuk tahun sewa 2023? Sewa tempat itu di tahun 2023 kami ada 2 bagian tambak itu kira-kira di angka 30 juta Pak. 30 juta ya Pak? Iya untuk sewanya. Nah, kemudian kalau di 2024 Pak, apakah ada penambahan atau perluasan? Nah, tadi sempat saya sampaikan kalau kami ada penambahan rumit. Jadi untuk 2024 itu kami nambah 2 lagi. Jadi ya total itu ada 4. Dan kebetulan kan ada juga kenaikan dari harga sewa gitu kan tempat lain itu, jadi kalau yang sebelumnya kan 30 juta. Nah, di tempat baru ini kami dapatnya 40 juta. Jadi total itu 70 juta ya Pak ya? Oh jadi tempat sebelumnya masih lanjut sewa, tambah lagi ya Pak ya? Kan sila seperti itu ya. Jadi 70 juta ya di 2024 ya Pak ya? Oke Pak. Ini kan misalnya tadi kan ada lahan seperti itu Pak. Tentu ada alat kerja atau alat yang digunakan nih Pak. Apakah dari segi alat itu ada biaya penyusutan atau pengurangan harga atau seperti apa sih Pak? Ya benar, itu pasti bakal ada terjadi gitu kan. Cuman kalau yang kami estimasi kemarin itu kami coba estimasi untuk alat kami itu di total ada di 10 juta Pak. Oh, untuk biaya beli alat ya? Alatnya. Siapa? Nah kalau dibilang penyusutannya itu kira-kira mungkin sekitar 50% lah untuk di awal gitu kan. Jadi di awal estimasi penyusutan dari alat kami itu 5 juta gitu Pak. Karena beberapa alat kami itu kan memang benar-benar nggak bisa dipakai untuk jangka panjang gitu kan, semacam serokan atau apa itu untuk keramba itu kan perlu perbaikan lagi gitu kan, istilahnya untuk umur alatnya sangat kecil lah gitu. Dan makanya di tahun 2024 kalau kita kaji ke depannya itu penyusutan alatnya itu di bagian lagi mungkin ke seperti timbangan dan lain-lain itu. Jadi kalau di total tambah 2,5 juta lagi, jadi penyusutan alatnya itu 7,5 juta. 7,5 juta ya Pak ya, dari 2024 ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, itu tadi dari segi aktiva biaya tetap ya Pak, aktiva tetap. Kemudian kita masuk ke pasiva Pak. Seperti Pak, pasiva ini Pak dia utang dan modal seperti Pak. Apa ada utang dan modal Pak? Sebenarnya untuk modal kami ada juga. Mungkin untuk di laporan saya itu kami untuk di awal itu beli siapkan modal buat pakan, buat bibit dan lain-lain gitu kan. Dan juga buat tempat usaha itu sendiri. Kalau di total itu kami siapkan itu kami pinjam ke bank itu 100 juta Pak. Oh 100 juta Pak ya? Ya. 100 juta. Itu 2023 Pak ya? 2023. 100 juta. Untuk pakan ya Pak ya? Ya untuk pakan, tempat dan lain sebagainya macam, dan juga mempersiapkan hal-hal yang tadi tidak diinginkan. Kalau tentunya ini di 2023 itu sudah 100 juta kan Pak. Tadi Bapak juga bicara tentang ekspansi atau perluasan usaha Pak.
Jadi kalau untuk 2024 tentunya lebih besar nih Pak yang biaya yang dikeluarkan Pak. Kira-kira berapa nominalnya Pak? Untuk kalau sebenarnya kalau 2024 kan karena kami udah profit itu kami hanya menambah sedikit lagi gitu karena kan ada penambahan ekspansi. Iya, Pak. Jadi saya sampaikan itu kami minjam lagi 70 juta gitu Pak. Jadi kalau diakumulasi 170 lah. Oh, 170 juta ya Pak ya. Jadi Tapi kalau di tahun 2024 itu kami minjam 70 lagi gitu. 70 lagi Pak ya. Baik Pak. Kemudian untuk dari segi utang usaha nih Pak, apa ada utang usaha nih Pak selain dari bank itu Pak? Untuk utang usaha sendiri itu kami lebih ke nggak ada sih Pak karena kan untuk semua utang-utang itu udah untuk modal segala macamnya udah tercover di bagian kami peminjaman dari bank aja gitu. Oh, seperti baik. Baik Pak. Kemudian selanjutnya Pak dari segi modal usaha nih Pak, tadi kan ada yang pinjam dari bank nih. Tentu pasti ada modal usaha yang Bapak keluarkan dari kantong pribadi seperti itu Pak. Kira-kira kalau dari modal usaha sendiri Pak, semenjak mulai merintis sampai tahun 2024 saat ini Pak, kemudian 2025 sampai 2024 lah itu lah. Berapa modal usaha yang dikeluarkan di tahun 2023 Pak? Ya modal pribadi. Untuk pribadi ya, kebetulan sebenarnya kan saya bekerja juga sebelum saya buka usaha ini. Jadi itu udah siapin modal juga. Sebanding dengan yang di bank tadi itu sekitar 100 juta juga. 100 juta. Ya, untuk modal yang saya siapkan dari pribadi itu tanpa pinjam lah ke tempat lain. Kemudian di tahun 2024 Pak, apa ada biaya juga modal sendiri yang Bapak keluarkan lagi? Untuk 2024 kami udah nggak ada lagi mengeluarkan dari saku lagi karena kan yang pertama itu profit kami kan alhamdulillahnya juga dipercaya lagi lah dari bank untuk apa namanya buat minjam lagi gitu. Jadi untuk dari pribadi udah nggak ada lagi 2024. Berarti pinjam bank lagi nih Pak ya? Iya. Berapa nominalnya kalau pinjam bank lagi Pak? Itu yang saya sampaikan tadi, yang sebelum itu 70 juta tadi. Oh, 70 juta tadi Pak ya. Oh, baik. Arti di modal usaha sendiri yang dikeluarkan pribadi 2024 nggak ada lagi ya. Oh, baik Pak. Jadi untuk pertanyaan Pak mungkin itu aja dulu Pak. Jadi sambil saya pelajari juga saya rekap nanti Pak untuk tugas mata kuliah saya mengenai laporan kas atau laporan keuangan usaha tani dari Pak Ajo untuk usaha budidaya ikan nila. Terima kasih Pak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mau diwawancara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu aja video tugas mata kuliah saya manajemen agribisnis praktik unit 2. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.